Taib. Terus berikutnya hukum mandi Jumat itu sunnah. Kita bahas Riyadhus Shalihin. Masih dalam kitab Al-Fadhail. Baca dulu judul bab. Bab keutamaan hari Jumat. Kewajiban sholat Jumat, mandi untuk sholat Jumat, mengenakan wewangian, datang lebih dulu untuk sholat Jumat, berdoa pada hari Jumat, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan tentang waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat, dan sunnahnya memperbanyak zikir kepada Allah setelah sholat Jumat. Nah, yang kita bahas kali ini tentang mandi Jumat. Hukumnya bagaimana, keutamaannya kita lihat dalam hadis-hadis di bawah ini. Hadis ada 3 hadis di sini. Hadis 1151. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaktasil." Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, disuruh mandi ketika mendatangi sholat Jumat. Berarti kalau nggak datang, nggak mandinya, bukan nggak mandi. Nggak disuruh mandi Jumat, bukan nggak mandi. Terserah dia mau mandi. Namun yang ditekankan ini yang mau datang sholat Jumat. Terus hadis 1152. Wa 'an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalim." Muttafaqun alaihi. Al-murad bil muhtalim al-baligh wal murad bil wajibi wujub ikhtiyari ka qawli ar-rajuli li sahibihi haqquka wajibun 'alayya wallahu a'lam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap yang sudah berusia balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masuk dari kalimat yang sudah bermimpi adalah orang yang sudah balik, dan yang dimaksud dengan wajib adalah wajib secara ikhtiar. Seperti seseorang berkata kepada rekannya, hakmu adalah kewajibanku. Wallahu a'lam. Perkataan tambahan tadi dari Imam Nawawi, dan yang dimaksud dengan wajib sini wajib ikhtiar. Menunjukkan kalau Imam Nawawi tidak menyatakan mandi Jumat itu wajib. Ya, namun mandi Jumat itu apa? Sunnah. Terus hadis 1153. Wa 'an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man intasala fal ghuslu afdal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu baik, dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih utama. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, lihat, Samurah katakan barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu fabiha wa ni'mat, itu sudah baik. Wa maniktasala fal ghusl afdal, namun bagi yang mau mandi itu lebih afdal. Bapak ibu-ibu, ini terutama bapak nggih, kalau disebut mandi Jumat, kita mandi seperti mandi junub. Berarti dari wudhu dulu. Setelah itu guyurkan air ke seluruh badan. Kalau cuma sekadar ingin dapat rukun. Namun kalau mau sempurna, tadi sudah wudhu sebelum membersihkan kotoran-kotoran dulu yang ada di badan, termasuk di kemaluan. Terus setelah itu wudhu seperti wudhu mau sholat. Setelah itu guyur air ke dari atas dulu. Dari apa ini? Kepala. Setelah itu turun-turun di muka, ini kepala, lalu badan bagian kanan rampung, badan bagian kiri rampung. Setelah itu turun ke kaki kanan sampai rampung, kaki kiri sampai rampung. Terus ketika sudah selesai, pindah tempat cuci kaki.
Ini sekadar penuhi apa? Sunnah tadi. Di sini jangan baiknya tidak campur sabun dulu. Biar airnya jadi air mutlak. Air mutlak itu air yang masih murni. Ya, ini bukan air sabun dan seterusnya. Ini air yang masih murni. Jadi kalau mau mandi baiknya sabun belakangan. Jadi dapati yang wajib dulu. Dia turunkan itu air sampai basahi seluruh badan. Seandainya mau lakukan ringkas, cuma diguyurkan air saja ke seluruh badan pun boleh. Boleh pakai air panas enggak? Boleh. Air hangat boleh enggak? Boleh. Kalau dingin-dingin subuh-subuh boleh enggak? Boleh. Ya enggak boleh apa? Sabun dulu baru air. Kan tadi saya sudah ngomong toh. Aduh. Baiknya air mutlak dulu, guyurkan air dulu, baru terakhir kasih sabun, terus dia guyur lagi. Biar yang pertama air mutlak itu yang nanti tujuannya untuk mandi. Walaupun sebagian ulama masih bolehkan dicampur air tadi, boleh dicampur sabun. Namun afdolnya air dulu diguyurkan ke seluruh badan, baru kemudian sabun untuk bersih-bersih kotoran, baru kemudian diguyur lagi untuk bersihkan sabun-sabun yang ada. Paham ini mandi? Kita tahu mandi urung ya. Terus faedah hadis Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' menyatakan mandi Jumat adalah sunnah dan bukanlah wajib yang menyebabkan seseorang jika meninggalkannya menjadi berdosa. Hal ini tidak ada beda pendapat di antara kami ulama Syafi'iyah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa siapa saja yang menghadiri sholat Jumat, baik itu pria, wanita, anak-anak, musafir, budak, dan selainnya, tetap disunahkan untuk mandi Jumat. Nah, lihat kalimatnya ya. Kalau ada laki-laki, ada wanita, ada anak-anak, ada musafir, ada budak, niatnya mau sholat Jumat, maka ketika itu diperintahkan yang mau hadir ini, walaupun perempuan. Berarti boleh nggak ibu-ibu sholat Jumat? Masih boleh, namun nggak harus, nggak wajib. Di rumah lebih afdol. Kalau di rumah bukan kerjakan sholat Jumat, namun ganti apa bu? Sholat zuhurnya tunggu di masjid rampung atau sudah waktunya zuhur jenengan zuhur? Apa tunggu di masjid rampung Jumatan? Tidak mesti tunggu di masjid rampung. Sudah masuk waktu Jumat, maaf, sudah masuk waktu zuhur, boleh kerjakan sholat zuhur. Walaupun di masjid lagi sholat, belum rampung atau lagi khutbah. Karena ibu-ibu di rumah tidak ada kaitannya dengan ibadah Jumatan di masjid. Paham ibu-ibu? Yang penting setelah Jumatan jangan ngerumpi, jangan ngegosip atau hal-hal yang sia-sia. Kok rasanya tonggone terus? Ya, terus mayoritas ulama sudah tadi hal inilah. Hal inilah yang jelas nampak pada hadis Ibnu Umar. Yang tadi hadis Ibnu Umar di atas idza ja'a ahadukumul jum'ata falyaktasil. Jika kalian mendatangi sholat Jumat maka mandilah. Berarti yang mau pergi saja. Termasuk anak-anak juga diperintahkan mandi Jumat. Terus karena memang maksud mandi Jumat adalah untuk membersihkan diri. Nah, maksud mandi Jumat untuk membersihkan diri. Biar keringat-keringatnya hilang. Berangkat ke masjid dalam keadaan gak bau keringat. Juga jangan bau rokok. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Jangan bau apa tadi? Rokok. Rokoknya ditinggal. Mugi-mugi selamanya sampai mati. Amin. Wah, juga angel banget iki nasihati wong rokok iki ya, perokok berat terus iki lho. Angel mboten iki, Pak? Ini ada enggak ini perokok-perokok iki?
Kalau jenengan diam dari awal sampai akhir tak nih hadiah itu kalau diam. Terus kebaca wis ribut. Kalau tadi nggak ngomong itu tak nih hadiah itu. Oh, enggak Kamis besok, Kamis saiki wis telat. Tak nih meneh. Jadi tadi tujuan untuk mandi Jumat apa? Bersih-bersih diri ini, badannya bersih nggih. Berarti paling bagus mandi Jumatnya pagi-pagi atau mau berangkat Jumatan? Kenapa tidak dari pagi? Jam 8 wis keringat. Iya toh? Ya. Nah, kalau mau dekat Jumatan terus mandi, badan sudah resik, sudah bersih, lan wangi. Toh nambah meneh toh? Ya, ini kalau sudah bersih enak kan kalau berangkat ke masjid. Keringat hilang ini. Masalahnya keringat tadi kira-kira ganggu orang enggak? Bau enggak? Oh, kalau kecuali baunya bau minyak kasturi. Oh, itu nanti di surga. Kalau neng dunia ya bau keringatnya bau apa ya keringatku ya? Apa minyak goreng? Apa minyak goreng? Copot baterainya. Itu coba dicopot baterainya wae kuwi lho, Pak. Oh, Arjo. Apa dilakban wae kuwi lho. Kepiye iki lagi bas bau keringat kok. Maka berarti ada anjuran biar tadi nggak bau apa-apa, dianjurkan pakai minyak wangi. Minyak wangi apa Pak mereka Pak? Berarti tuku ya. Malaikat subuh nama parfum. Untuk pelet orang itu paling itu. Terus lanjut lagi di bawahnya. Mereka yang disebutkan tadi sama dalam hal ini. Sedangkan orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jumat tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Meskipun ia terkena kewajiban sholat Jumat, namun ia meninggalkannya karena uzur. Nah lihat, orang yang sakit dapat di hari Jumat, dia tidak mesti mandi Jumat. Orang yang jadi musafir, pergi safar, dapati hari Jumat, nggak mesti mandi Jumat karena dia nggak hadir. Kalau dia tidak hadir, tidak disuruh mandi Jumat. Terus di bawahnya lagi. Disebabkan hal ini disebabkan ketika itu maksud untuk mandi Jumat telah hilang. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghadiri sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi. Sedangkan yang tidak menghadirinya, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia tidak punya keharusan untuk mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Imam Nawawi katakan hadisnya sahih. Itu demikian nukilan dari Imam Nawawi. Terus di bawahnya ulama yang menganggap mandi Jumat tidaklah wajib adalah Al-Auza'i, Al-Thawri, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, An-Nu'man dan pengikutnya. Nah, terus Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah menjelaskan, tidak wajibnya yang dianut buat kebanyakan ulama. Mereka mentakwil atau memahami dalil-dalil yang menyebutkan kalimat perintah dengan makna takkid, penegasan. Juga mereka beralasan dengan hadis, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu baik. Dan barang siapa yang mandi maka itu lebih utama. Nah lihat, dalil pemalingnya itu karena yang perintah-perintah dimaknai sunnah, sedangkan juga mereka memahami dari hadis siapa yang berwudu sudah cukup. Sedangkan untuk mandi itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Selesai untuk bahasan Yasin kalian Riyadhus Shalihin. Wonten pengumuman. Malam Sabtu tetap ada seperti biasa, Nji?
Kalau Sabtu saya ke Jakarta, sesok Minggu itu atau apa? Atau Pak Kliwon. Kliwon pagi di Tanjung Sari. Di Masjid Baru di Pajangan. Di sana Pajangan Banjarjo. Baik. Jam 7 sampai rampung. Insyaallah. Terus yang kedua nanti di Karangtengah. Sebentar, tadi sudah dikirim. Beli berarti. Di Karangtengah tempatnya Balai Dusun Kedung 2. Karangtengah Wonosari. Jam 9 sampai selesai. Setelah saya dari Tanjung Sari insyaallah. Sambil ditumpuk kertasnya saya bacakan dulu ini pertanyaan dari HP dulu. Ini ramai sekali nih kalau pertanyaan ini di sini. Dari Artika Sabtosari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya bagaimana cara menjaga pergaulan di sekolah umum dan bagaimana cara memilih teman. Kurangi bergaul dengan laki-laki, bergaulnya dengan perempuan muslimah yang soleha, yang rajin memperhatikan agama. Jadi bergaulah dengan teman-temannya baik. Pergaulannya juga dibatasi, cuma dengan yang baik-baik saja, yang rajin ngaji, rajin sholat, seperti itu. Apakah wudhu untuk mandi wajib kemudian menyentuh kemaluan membatalkan wudhu? Kalau belum mandi berarti mandi lagi, karena mandinya belum ditunaikan. Jadi dia cukup mandi saja, tidak perlu ulangi wudhu lagi, karena nanti kalau dengan mandi itu sudah mengcover wudhunya, karena wudhu cuma menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi menghilangkan hadas besar dan hadas kecil sekaligus. Ini dari Andi Rifanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Susi. Apakah boleh kita menolak menyampaikan ilmu karena merasa masih fakir atau belum siap tampil jika disuruh mengisi acara arisan? Karena waktu pertama dia bersedia menyampaikan ilmu dengan materi buletin dari DS, tapi banyak perdebatan. Padahal nggak ada debat-debat banget di situ. Ambil materi Riyadhus Shalihin saja, insya Allah nggak banyak debat di situ. Dari Fadil Semarang, Ana mau tanya, jika iqamah sholat zuhur sudah dikumandangkan sementara kita belum sholat qobliyah zuhur, apakah boleh diqodok setelah zuhur atau di waktu yang lain? Nanti diqodok ba'da zuhur, nggak masalah. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, saya punya grup, di grup itu ada jadwal per bulan yang dinamakan touring syariah. Itu hukumnya bagaimana? Touringnya kemana dulu? Apa-apa syariah ini. Saking Faisal, Kalimantan Barat. Apakah keluar flag coklat pada kemaluan perempuan sudah dianggap sebagai menstruasi? Bisa jawab, Pak? Bisa jawab? Flag sudah dianggap. Kata siapa? Wes tahu tuh, Pak. Flag di sini bukan pilek ya. Flag yang coklat ini, itu ada pilek. Flag itu dilihat. Kalau flag itu bersambung dengan haid,
Itu pas masa haidnya, berarti dianggap haid. Kalau haidnya sudah mau rampung, nyambung flek lagi, berarti masih nyambung, berarti dianggap haid juga. Namun kalau fleknya tadi di luar waktu haid, maka bukan dianggap haid. Jadi rinciannya, ringkasnya seperti itu. Ini pertanyaan ada 300. Saya jawab setiap hari 10. Saya cuma jawab 3 ya numpuk jelas. Duh. Tenan ya. Pending ini. Satu lagi. Dari Hongkong aja, Hongkong. Hongkong ini ngendi ta Hongkong kuwi? Kulone itu sumber paling kuwi. Saya seorang ibu rumah tangga yang sekarang lagi kerja di Hongkong. Maaf Ustadz, saya mau bertanya tentang zakat gaji saya. Saumpama zakat gaji saya kasihkan ke mertua yang sedang sakit, apakah boleh? Mertua untuk anak mantu tidak jadi wajib menafkahi mertua, apalagi ini mantu perempuan, maka tidak masalah zakatnya diberikan kepada mertua. Ini ibu-ibunya sudah 42 tahun di Hongkong. Aduh banget ya. Pesawatnya berapa jam? Rong jam kita tekan di rong jam gue. Apakah semua jenis musik itu dilarang? Sedangkan di kenyataannya banyak lagu-lagu religi yang dinyanyikan oleh pemuka agama. Begitu pula solawatan. Apakah juga termasuk dilarang? Dilarang. Wis rampung. Alasannya wah tak jelas ki. Ya jelas, solawat pokoknya solawat. Allahumma sholli ala Muhammad pun solawat. Nggak perlu mau pakai orjen ke, mau pakai hadro ke, mau pakai rebana ke, nggak perlu, biasa saja sudah dapat pahala. Bila hari Jumat bepergian pas Jumatan ikut sholat Jumat, terus sholat asarnya dikosor, boleh nggak? Sebagian ulama bolehkan, jadi tidak masalah. Masalah mandi wajib pakai air sabun dulu, baru pakai air mutlak, boleh. Dia pakai air sabun dulu nggih, terus air mutlak ini baru dia niat untuk mandi wajibnya, boleh. Bila sholat Jumat tidak mandi gimana? Sah. Apalagi nggak ada air. Airnya sulit, banyak-banyak cuma bisa wudhu. Ya sudah, ketika itu tidak mandi, cukup apa? Wudhu. Yang penting wangi datang ke masjid. Seorang anak kasih hubungan zina, anak itu dosa apa tidak? Yang dosa siapa? Orang tuanya. Dan anak itu jika menjadi imam sah atau tidak? Sah. Yang masalah bapak ibunya. Nanti juga satu masalah ini, kalau anak perempuan bapak biologisnya tidak bisa menikahkan anak perempuannya. Kok bisa? Iya, resiko saking zina. Siapa suruh zina? Apakah para nabi atau rasul yang dulu-dulu diberi wahyu tidak dicatat atau dibukukan? Karena fasilitas belum ada. Cuma bisa dicatat di lembaran-lembaran. Tidak bisa dicatat di kayak kita komputer, alat lengkap, alat tulis lengkap, nggak bisa. Dan ada sebagian yang dihafal. Saya mau bertanya mengenai mandi junub. Yang saya dapat dari guru sekolah seperti ini. Bersihkan kemaluan, berwudu, tapi kaki tidak dibasuh dulu. Kalau milih berwudu awal berarti sampai kaki. Kalau tidak mau sampai kaki berarti sampai di kepala saja. Setelah itu buyurkan air ke seluruh badan, gitu. Jangan sampai tinggalkan kaki. Kalau maksudnya wudu awal. Ada salah satu cara dari Maimunah itu jelaskan Nabi SAW itu guyurkan air. Beliau pakai air untuk wudu dulu. Namun wudunya cuma sampai kepala. Setelah dari kepala guyurkan air ke seluruh badan. Tinggal kaki, kakinya pindah tempat kemudian cuci kaki terakhir.
Jadi seperti itu penjelasannya. Sakaratul maut bagi orang beriman apakah tetap sakit, Ustadz? Sakit. Sakitnya itu untuk mengurangi dosa. Ditambah lagi kalau itu orang beriman, dia punya keringat yang ada di sini. Apa ini? Ya, keringatnya di sini. Kening ini. Dai. Nah, ini keringatnya di sini. Tanda menghadapi sakaratul mautnya itu berat, bukan maksudnya dia itu banyak dosa, namun itu sekaligus hapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi bukan hukuman dia maksudnya, namun itu untuk hapuskan kesalahan-kesalahan sebelum meninggal dunia. Jadi kalau ada yang meninggal dunia ininya telas basah, itu tanda husnul khotimah. Dengan catatannya itu bukan ahli maksiat. Engkau berselingkuh terus keringat terus mati. Wah, betul. Paham Ji? Ya. Asal itu bukan ahli maksiat. Semoga Ustaz, ya, apabila kita masbuk dan mendapati imam sedang rukuk, Ji, saat kita takbir untuk sholat, imam bangkit dari rukuk, apakah tetap dapat 1 rakaat? Kalau imam sudah bangkit dari rukuk baru kamu mau rukuk, berarti wes telat. Berarti tidak dapati rukuk bersama imam. Ketika itu tidak dihitung 1 rakaat. Apakah warna kambing hitam bercorak putih itu sah untuk kurban? Sah. Putih saja boleh, hitam saja boleh, belang-belang juga boleh. Sah. Bolehkah memakai minyaknya itu kutus-kutus? Apa ini? Dari Bali, dan penemunya dari Bali, menemukan minyak tersebut dengan cara semedi. Terus boleh semedi ini yang ini ya, bertapa itu ya. Terus dapat minyak kutus-kutus tadi itu ya. Boleh tidak Ustaz? Ya, cari yang lain aja lah, nggak usah pakai minyak kayak begini. Apakah sholat saat perempuan sholat rambutnya boleh dikucir? Boleh. Apa hukumnya ketika mempunyai keinginan hajat disuruh selawatan atau nyola? Oh ini kerjaan orang ustadz zaman now itu. Mau ingin apa gitu selawatin saja. Lihat itu pingin mobilnya diselawatin. Allahumma sholli ala Muhammad gitu biar dapat mobil. Bid'ah, boten wonten tuntunan, ngawur. Itu cuma ada di Indonesia. Itu nggak ada di Arab itu. Orang-orangnya aneh-aneh tenan kiai-kiai ini gitu, ngeyel-ngeyelan. Bilang ngeyel karena emosi dari lu dengar kayak begini. Cuma ada di negeri kita loh itu. Apakah boleh orang sudah meninggal dikorbanin? Boleh. Diniatkan kurban atas nama orang meninggal masih boleh menurut mazhab Imam Ahmad. Jadi sodako jariyah. Bila anak ingin memberikan uang kepada orang tetapi orang tersebut sudah tidak ada, padahal anak sudah berniat Ustaz, insya Allah orang tersebut sebelumnya sudah berbuat baik sama saya, ya kasih kepada keluarga atau diniatkan sedekah untuknya yang sudah meninggal dunia. Apa yang dimaksud dengan baca Al-Quran dengan irama khalaf? Apakah Rasulullah atau para sahabat ada yang melakukannya? Itu cuma nada saja masih dibolehkan. Nah demikian. Kemudian ada pengumuman tentang kurban, nanti ditunggu saja. Ini DS ini masih tidak ada kurban. Jadi nanti mungkin berikutnya kalau kurban terbatas sekali. Bagi yang punya kelebihan kurban malah saya suruh untuk nyumbang kurban ke daerah lain. Nanti keputusannya seperti kemarin yang kita putuskan, tiap masjid yang nanti butuh kita kasih 3/7. Berarti sudah ada 4/7. Sudah ada 4 bagian di panjenengan. Nanti keputusan yang lainnya menyusul saja karena baru bisa dipastikan nanti awal-awal Agustus insya Allah. Baik, demikian itu saja yang kita bahas. Mugi-mugi Allah paringi panjang umur, kesehatan, kemudian dalam urusan rizki penuh barokah, dan mugi-mugi kita istiqomah lan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.